Salah satu tanda kiamat yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jumlah perempuan yang jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah jumlah wanita akan lebih banyak daripada laki-laki. Hingga pada satu saat, 50 wanita akan ditangani oleh satu laki-laki. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik, tapi cerminan ketidakseimbangan sosial yang makin nyata. Laki-laki banyak yang gugur di medan perang, tenggelam dalam kriminalitas, kecanduan, atau terjerat gaya hidup yang merusak. Sementara itu, perempuan terus bertambah dan mengambil peran dalam segala aspek kehidupan. Tapi kondisi ini bukan hanya persoalan jumlah, ia membawa dampak besar dalam tatanan keluarga, pernikahan, dan moral masyarakat. Ketika banyak perempuan tak mendapatkan pasangan, muncul krisis peran, fitnah, hingga praktik menyimpang. Di antara tanda kiamat yang paling menyedihkan dan sangat terasa hari ini adalah dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, namun mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga jika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin bodoh. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan." Setiap kali seorang ulama wafat, seakan cahaya dipadamkan di bumi. Ilmu mereka tidak tergantikan oleh popularitas atau gelar dunia. Hari ini, kita melihat banyak ulama yang lurus dan istiqamah meninggalkan dunia, satu persatu. Namun di saat yang sama, muncul tokoh yang bicara agama tanpa ilmu. Asal bicara, asal viral. Umat pun kebingungan, bahkan lebih percaya pada konten singkat di media sosial daripada duduk belajar pada ahlinya. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya banyak penyanyi dan alat musik yang merajalela. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allak, Nabi bersabda, akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Dulu, musik dianggap hiburan eksklusif yang terbatas. Tapi hari ini, musik ada di mana-mana. Di jalan, di rumah, di sekolah, bahkan di tempat ibadah pun terkadang tidak luput dari iramanya. Penyanyi menjadi panutan, lebih dikenal daripada ulama. Lirik-lirik penuh maksiat justru dihafal lebih cepat daripada ayat Al-Quran. Anak-anak tumbuh dengan idola yang bukan mengajak kepada Allah, tapi kepada dunia. Lebih dari itu, musik bukan hanya hiburan, ia menjadi budaya, gaya hidup, dan candu yang menenggelamkan hati dari mengingat Allah. Tanda ini bukan sekadar fenomena biasa. Salah satu tanda besar akhir zaman yang disebutkan Rasulullah adalah maraknya pembunuhan. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga muncul masa di mana banyak terjadi al-harj. Para sahabat bertanya, apa itu al-harj, ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan, pembunuhan. Sampai-sampai nanti pembunuh tidak tahu mengapa dia membunuh, dan yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Lihatlah dunia hari ini. Kekerasan merajalela, konflik meledak di berbagai tempat, dan nyawa manusia terasa begitu murah. Orang dibunuh hanya karena perbedaan pendapat, hal sepele, atau bahkan demi hiburan. Media dipenuhi berita tentang penembakan massal, perang saudara, hingga pembunuhan dalam rumah tangga. Semua itu bukan sekadar tragedi sosial, tapi peringatan ilahi bahwa waktu terus berjalan menuju akhir. Salah satu tanda kiamat yang disebut Rasulullah dalam hadits panjang tentang Jibril adalah ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Sebuah kalimat pendek, tapi maknanya sangat dalam. Para ulama menafsirkannya sebagai simbol terbaliknya tatanan hidup manusia menjelang akhir zaman. Anak-anak akan bersikap arogan terhadap orang tuanya, bahkan memperlakukan ibu kandungnya sendiri seperti pelayan. Di masa itu, banyak anak yang tidak tahu lagi makna berbakti. Mereka memerintah, membentak, dan memperlakukan orang tua tanpa adab dan kasih sayang. Dalam tafsir lain, ini juga mencerminkan kerusakan sosial, di mana peran orang tua sebagai pendidik, penjaga fitrah, dan pembimbing anak mulai hilang. Dunia mendidik anak lebih dari orang tua sendiri. Maka ketika kamu melihat seorang ibu disuruh-suruh, dipermalukan, atau ditelantarkan oleh anak kandungnya, itu bukan hanya tragedi keluarga, tapi tanda wa. Di antara tanda kiamat yang paling mengkhawatirkan dan menyedihkan adalah banyaknya manusia yang meninggalkan syalat. Padahal syalat adalah tiang agama, pembeda antara iman dan kufur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah syalat, maka siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir.
Namun hari ini, betapa banyak orang Islam yang mengaku beriman, tapi mengabaikan syalat. Ada yang sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk main, namun tak sempat untuk sujud kepada Allah. Bahkan ada yang hanya syalat saat sedang butuh atau saat ditimpa musibah. Lebih menyedihkan lagi, generasi muda pun mulai menganggap syalat bukan kewajiban, tapi pilihan. Padahal, ketika syalat ditinggalkan secara masif, itulah tanda bahwa hati manusia sudah keras dan cahaya iman mulai padam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa meninggalkan syalat secara di antara tanda-tanda besar kiamat yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merajalelanya perzinaan. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan. Dahulu, zina adalah aib besar yang disembunyikan dengan rasa takut dan malu. Tapi hari ini, zina bukan hanya dilakukan, tapi dipamerkan, baik lewat media sosial, film, lagu, hingga gaya hidup bebas. Bahkan batasan antara halal dan haram menjadi kabur di mata banyak orang. Pacaran dianggap hal biasa, perselingkuhan jadi tontonan, dan hubungan tanpa ikatan semakin dianggap wajar. Lebih tragis lagi, sebagian justru menjadikannya lelucon atau ajang kebanggaan. Ketika zina menjadi budaya, maka kehancuran moral sebuah umat tinggal menunggu waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut ini sebagai fenomena sosial biasa, tapi tanda akhir zaman. Ketika manusia, salah satu tanda kiamat yang sangat nyata dalam kehidupan kita hari ini adalah ketika orang fasik diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Para sahabat bertanya, bagaimana maksudnya menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Di masa ini, banyak yang memimpin, bukan karena ilmu, integritas, atau ketakwaan, tapi karena popularitas, kekayaan, atau kepentingan. Pemimpin yang mestinya menjadi pelindung dan penuntun justru membawa kehancuran karena kefasikannya. Keputusan yang diambil tidak adil, hukum diblokkan, dan rakyat ditindas demi kepentingan dunia. Amanah dijual, kebenaran dikalahkan. Ketika orang yang tidak syalat, tidak jujur, atau terang-terangan bermaksiat dijadikan panutan, maka itulah peringatan. Salah satu tanda kiamat yang sering kita rasakan, tapi jarang kita sadari adalah waktu yang terasa semakin cepat. Rasulullah Dafa bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti sekejap membakar daun kurma. Coba renungkan dulu sehari terasa panjang. Sekarang 1 minggu berlalu begitu saja. Kita bangun, bekerja, lalu tiba-tiba sudah malam lagi. Bahkan 1 tahun seperti baru saja kemarin, kita menyambut tahun baru. Ini bukan hanya soal kesibukan, tapi tanda bahwa barakah waktu mulai dicabut. Waktu yang sama, tapi tidak lagi cukup untuk ibadah, belajar, bahkan bersama keluarga. Dunia berjalan cepat, tapi hati semakin kosong. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa akhirat. Cepatnya waktu adalah peringatan halus bahwa kita semakin dekat ke penghabisan. Salah satu tanda kiamat yang disebut Rasulullah dalam hadits Jibril adalah, engkau akan melihat orang-orang yang sebelumnya miskin, tidak beralas kaki, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Dahulu, ini terdengar mustahil. Tapi hari ini, siapa yang menyangka bahwa padang pasir kini dipenuhi pencakar langit, bahkan beberapa menjadi yang tertinggi di dunia. Bangunan tinggi menjulang bukan sekadar prestasi arsitektur, selama kesimpulan dan dapur duniawi.